Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita melihat kembali satu persatu 3 bacaan yang telah kita dengarkan bersama secara berturut-turut. Bacaan pertama konteksnya adalah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Pada masa itu, kerajaan Persia itu menjadi kuat dan mengalahkan kerajaan Babilonia. Seorang raja yang terkenal dari Persia namanya Kores mengatakan semua orang yang pernah dibuang ke tanah asing silakan kembali ke negerinya masing-masing. Termasuk bangsa Israel diberi kesempatan setelah 40 tahun lebih ada di pembuangan kembali ke tanah terjanji ke Yerusalem. Ada 2 pemimpin yang memimpin kembalinya bangsa Israel ke tanah terjanji, Ezra dan Nehemia. Ezra seorang imam dan Nehemia seorang bupati. Jadi 2 orang ini menunjukkan simbol yang satu mengatur administrasi kehidupan pemerintahan, yang satu mengatur kehidupan kerohanian umat. Dan dari bacaan tadi kita mendengar, Ezra tampil itu ibaratnya seperti dalam ibadat sabda, tampil di muka umum membaca kitab suci, dan simbolnya sangat jelas, kitab suci inilah yang akan menjadi pedoman perjalanan bangsa ini selanjutnya. Dan dia membacakannya serta memberikan penjelasan supaya mudah dimengerti. Kurang lebih itu konteks bacaan pertama. Bacaan kedua, tidak kalah menariknya adalah teologi tubuh mistik Kristus dari Rasul Paulus. Paulus mengatakan gereja itu adalah tubuh mistik Kristus. Kristus kepalanya dan kita adalah bagian-bagian tubuhnya. Ada banyak bagian, ada banyak karunia dan berkat dalam tubuh gereja ini yaitu kita, tetapi jangan pernah dipertentangkan satu sama lain. Semuanya harus melengkapi dan menyempurnakan satu dengan yang lain. Karena dasarnya apa? Satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan. Sementara bacaan Injil ini menarik. Yesus pulang kampung ke Nazaret dan dia masuk ke tempat ibadat, tampil di muka umum, diberikan kitab suci untuk dibaca. Kita ingat bacaan pertama persis seperti Ezra. Dia tampil di muka umum dan kitab Nabi Yesaya diberikan kepadanya dan dia mengatakan ungkapan yang sangat indah. Roh Tuhan ada padaku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang miskin, pelepasan bagi tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan kelepasan bagi orang-orang terbelenggu. Dan saya akan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu kita dengar dari Injil Lukas. Penginjil Lukas itu sering disebut teologi sejarah keselamatan Allah, karena dia menguraikan sejarah penyelamatan Allah di dunia ini dalam 3 tahap. Tahap pertama tahap janji, tahap kedua adalah tahap pemenuhan janji, tahap ketiga adalah tahap penerusan janji. Tahap pertama perjanjian lama. Allah menjanjikan akan datangnya seorang juru selamat yang sejati. Siapakah itu? Orang menanti-nanti. Tahap kedua itu adalah tahap sentral dan tahap kepenuhan janji. Ternyata janji Allah dari perjanjian lama kita temukan dalam diri Yesus Kristus. Dan bacaan Injil hari ini menggarisbawahi hal itu. Yesus mengatakan, pada hari ini sewaktu kamu mendengar nas ini, genaplah nas ini. Artinya apa yang dijanjikan orang temukan dalam diri Yesus Kristus. Apakah warta keselamatan sudah berhenti sampai di situ? Tidak. Akan diteruskan sampai akhir zaman. Tapi Yesus sudah kembali ke surga. Maka tugas selanjutnya adalah tugas para murid Yesus yang kita sebut sebagai gereja dalam bimbingan Roh Kudus akan meneruskan warta keselamatan itu. Dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan lahirnya gereja ditandai dengan pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Para murid dicuri Roh Kudus dan mereka diutus mewartakan Injil keselamatan Allah ke seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kurang lebih itu inti dari 3 bacaan hari ini. Poin kedua adalah saya ingin melihat apa yang dikatakan Yesus hari ini.
Hari ini aku memberitakan kepadamu tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun ini 2025 kita canangkan atau Paus canangkan sebagai tahun yubileum. Temanya adalah Pilgrims of Hope, peziarah pengharapan, dan Paus mengeluarkan suatu bulla yang diberi tema Spes non confundit, artinya pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Saya ingat tahun 2016 itu Paus juga mengambil tema untuk membuka pintu suci sebagai tahun kerahiman, extraordinary. Dan pada saat itu diadakan sinode keluarga di Roma dan 2 orang uskup dari Indonesia sebagai utusan. Yang pertama adalah Kardinal Suharyo, Ketua KUI waktu itu, Uskup Agung Jakarta. Yang kedua adalah Uskup Larantuka, Monsinyur Franz Kopongkun. Mereka pergi ke Roma berdua, dan waktu itu saya masih di tugas studi, dan kita di Roma ada IRIKA, Ikatan Rohaniwan Rohaniwati Indonesia di Kota Abadi Roma. Kita minta 2 uskup ini untuk menyampaikan apa yang menjadi inti dari sinode keluarga waktu itu. Datanglah 2 uskup ini di Collegio San Pietro di Roma. Lalu yang pertama diberi kesempatan adalah Monsinyur Suharyo, Kardinal Suharyo. Dia jelaskan dengan runut sistematis sampai Monsinyur Franz Kopongkun berceletuk dari sampingnya. Suharyo, waktu saya ikut sidang kok saya tidak tahu jelas apa arahnya ini sidang. Tapi waktu kau kejelaskan menjadi terang benderang bagi saya. Ternyata Monsinyur Suharyo terkenal bisa menjelaskan dengan sebaik apapun. Lalu dia diberi kesempatan, Monsinyur Suharyo mengatakan, saya mewakili Indonesia, menjelaskan tentang situasi di Indonesia, masalah perkawinan, dan juga tentang masalah-masalah teologi dan pastoral. Di depan Kardinal dan Paus, Kardinal Suharyo kemudian menjelaskan tentang sistematisasi gereja Indonesia, juga persoalannya dan masalah teologi. Lalu di akhir penjelasannya, dia menseringkan pengalaman pribadinya. Dia ceritakan seperti ini. Dia mengatakan, ketika masih pastor muda di Semarang, suatu kali dia memberkati pemberkatan pelepasan jenazah, misa requiem. Lalu ketika dia mendupai jenazah itu, dia perhatikan kok jenazah itu memegang sebuah surat dalam amplop. Lalu dia berpikir-pikir, normalnya jenazah itu pegang rosario, tapi kok bapak ini pegang amplop. Dia perhatikan jangan sampai mata saya yang saya lihat, dia perhatikan baik-baik, betul itu sebuah surat. Lalu dia teruskan upacara pelepasan itu sambil penasaran. Setelah upacara pelepasan, jenazah ini dimakamkan. Lalu kemudian setelah upacara pemakaman selesai, keluarga masih tinggal, termasuk istri dari almarhum ini. Kardinal Suharyo waktu itu masih pastor muda, duduk di sampingnya ya untuk menghibur dan meneguhkan dia. Lalu dia bertanya pada istrinya itu, Bu, boleh bertanya? Dia bilang, boleh Romo, silakan. Dia bilang, tapi ibu jangan tersinggung ya. Dia bilang, oh tidak akan tersinggung Romo, silakan bertanya. Dia bilang, Ibu, kalau saya tidak salah lihat, tadi bapak jenazahnya kok tidak pegang rosario ya seperti biasa, tapi dia pegang surat, betul tidak itu? Dia bilang, iya Romo. Suami saya memang minta diberikan surat itu, dan surat itu dia minta kalau dia meninggal tetap diberikan. Dia cerita, ternyata bapak ini sebelumnya sudah pernah menikah, tapi kemudian divorce. Dalam perjalanan, dia kemudian menikah dengan istrinya sekarang ini. Tapi dia tetap aktif di gereja dan sebagainya. Secara hukum gereja, dia tidak bisa diteguhkan perkawinannya. Tetapi dia sudah terlanjur dengan yang kedua ini. Tetapi tetap rajin di gereja, aktif membantu dan sebagainya. Di satu sisi dia mempunyai halangan, tetapi di sisi lain dia punya kerinduan untuk mendapatkan sakramen-sakramen. Lalu dia ketemu dengan pastor paroki untuk meminta kemurahan hati kepada uskup. Setelah itu uskup proses dengan berbagai macam tahap. Singkatnya sampai ke uskup dan dengan testimoni sekian tanpa batu sandungan, uskup kemudian mengeluarkan kebijakan memberikan kemurahan rohani. Dan sebagai buktinya kemurahan rohani itu dibikinlah sebuah surat dan diberikan kepada bapak itu. Dan bapak itu minta kalau dia meninggal surat ini diberikan.
Karina Surario menambahkan, mungkin maksudnya ketika tiba di surga nanti, di pintu gerbang Santo Petrus tahan, jangan masuk, kau dapat talangan, dia akan tunjukkan suratnya, ini surat dispensasi saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, ketika mendengar kisah itu saya sangat tersentuh. Saya kira itulah artinya tahun kerahiman, tahun pembebasan, dan tahun jubileum. Pintu suci yang dijadikan sebagai simbol tahun kerahiman bukan pertama-tama pintunya, tetapi sebagai sarana untuk orang masuk menemukan apa? Doa, adorasi, ekaristi, dan juga pengampunan dosa lewat sakramen pertobatan, rekonsiliasi, dan orang akan sampai pada indulgensi penuh pengampunan dari Tuhan sendiri lewat gerejanya. Maka hari ini kita mendengar Yesus mewartakan kabar sukacita, pembebasan bagi orang-orang tawanan, pembebasan bagi orang-orang tertindas, dan juga tahun rahmat Tuhan telah datang. Semoga tahun ini kita maknai sebagai tahun untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mendapat kasih karunia-Nya, dan juga menemukan pengampunan yang sejati. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan